Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting, tapi ngangenin. Segera hadir. siapin kopi, Duduk manis. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Posyandu. Jadi kali ini kita bahas topik yang agak-agak nyentil nih. Nyentil Agak apa penting. lu? Nyentil. Nyentil. Aku males aku lagi bercanda gitu gua. Jadi gimana caranya bikin generasi Z atau Gen Z alias anak-anak muda Ya. boleh datang ke Masjid. masjid. Woi, gila. Sekarang mah udah kaum pemuda dong harusnya ya ikut datang Iya. masjid ya. Soalnya kalau Gen Z kan agak susah cuy. Nah. Dia pikirannya itu realistis. Oh. Jadi nggak bisa diatur. Mic lu enggak jelas tuh. Kalau nyuruh-nyuruh. Jadi dia Agak nggak bisa geseran. disuruh-suruh. Iya. Harus dengan sesuai dengan Keinginannya dia. nih. Oke. Karena suka Real kasihan. apa Madrid gitu kan. Iya, Real apa Madrid. Real Madrid dong. Iya. Bola dong. Jadi kalau bapak-bapak kan tadi dikasih kopi sama gorengannya udah pada datang kan. Iya. Nah kalau anak muda jangan-jangan harus ada wifi gratis nih. Nah, Ya bisa kan? jadi. Colokan charger dulu ya kan. Baru mau Heeh. nongkrong di masjid. Iya. Jadi kita kedatangan lagi Pak Vin. Sebagai DKM masjid. Kita bahas tuntas tentang Gen Z. Gadget Bastus, untuk masuk ke iya. masjid ya. Iya. Gila. Gen Z, I love you, Moscow. Iya, keren tuh. Gila. Enggak bener lu yang Love school. Love miss you. Bani sketchermu. Iya. Ribet. Tetap di Posyandu. Oke, Mas Pin. Hmm. Kenapa anak muda sekarang itu lebih suka nongkrong di kafe, walaupun cuman ngopi sama mabar. Terus kalau untuk masjid kenapa kurang populer ya? Gaya lah. Oh iya. gaya kayak Dayat. Dia. Iya emang apa namanya, kita juga kan di DKM ada Hmm. biro khusus ya, biro remaja masjid gitu Iya. kan. Jadi memang harapannya sih remaja masjid itu juga kita fasilitasi ruang geraknya di dalam masjid Oh, gitu kan. oke. Jadi emang ada kegiatan-kegiatan atau Mm-mm. aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di masjid. Iya. Memang saat ini sih kita ada beberapa kayak mabit gitu Mm-mm. kan Oh, iya. di masjid, terus beberapa ada camping juga Oh, gitu kan. keren. apaan lu? Tahu Apa tuh? nginap lah. Sepatu. Ngebet. Kemudian juga kemarin sempat ada kerjasama kita sama pesantren Taruna Insani kalau nggak salah yang di daerah Sasak Panjang. Jadi kita ada pelatihan untuk remaja gitu. Jadi emang kedepannya sih memang kita masih belajar nih. Mungkin banyak masukannya atau mungkin dari bapak-bapak sekarang ada yang bisa kasih sumbangsi saran atau gimana. Karena memang kalau dibilang ideal sih masjid kita masih belum ideal ya untuk remaja masjidnya ya. Karena kita belum bikin struktur yang lengkap nih yang utuh untuk remaja masjidnya gitu kan. Karena memang kalau udah jalan, udah jadi role model itu kedepannya sih lebih enak sih harusnya gitu. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya gitu. Itu belum ada yang sempurna lah gitu kan. Jadi saat ini masih bapak-bapak yang ambil peran untuk membantu apa namanya meng-create lah kayak generasi awal remaja masjidnya. Pun juga kan problematikanya tuh di OGP ini Iya. rata-rata kalau udah SMP hilang nih. Apanya? Remajanya. Oh iya. Karena mondok. Oh iya. Jadi rata SMP mondok, SMA masih mondok gitu kan. Jadi pada kemana remajanya gitu kan. Tapi ada beberapa yang sekolah di sini. Nah, yang sekolah di sini nih yang kita lagi Aktif berarti. aktif kan. Dan kita kan rata-rata anaknya masih pada SD ya gitu kan. Iya. Jadi belum nunggu anak pada remaja nih baru kita bisa. Sigit anak pondok. Oh iya. Pondok apaan? Pondok petir. Kena petir mulu dong. Iya, jadi nanti kalau udah pada balik dari pondok, nah baru nanti kita beberapa udah ada yang pulang nih, udah fase-fase kuliah. Iya. Nah, baru nanti kita akan Oh. berdayakan. Nah, itu keren tuh. Iya. Kegiatan lah ya, mending Iya. ya. Jadi kegiatan. Jadi kegiatan yang kayak semacam
Pisang goreng di gigi. Enggak. Orang makannya maco. Pelon dede. Jadi kayak kegiatan Isra Miraj atau acara keagamaan lebih baik anak mudanya aja yang jadi Betul. panitia Iya, tuh. betul. Ya kan? Biar ada Berarti harus ada regenerasi remas Iya. ya. Remas. Remaja Remaja masjid. Gitu. Aduh gua apa tuh gua lupa lagi. Apaan? Jokes gua. Risma. Risma. Remaja Islam Masjid. Enggak ada lagi. Istiqomah. Jip. Masjid gue. Oh gitu. Iya. Saat ini sih udah mulai diarahkan ya Pak. Jadi udah ada kalau misalkan Idul Kurban udah mulai dikasih peranan. Iya. Iya. Nah itu tuh. Sedikit ya. Terus kayak misalkan Idul Fitri Ramadan lah, setelah Ramadan itikaf itu remaja punya peranan juga. MC remaja gitu kan. Dan beberapa kita punya alhamdulillah ada yang udah jadi imam nih. Kemarin imam masjid kita beberapa remaja yang udah pernah dari pondok gitu kan, dan hafalannya juga lumayan bagus. Nah mereka yang handling jadi role model lah ya, imam masjid di tempat kita. Tapi kalau untuk generasi Z sekarang ya, kalau untuk masjid kita nih Pak, mungkin ada contoh yang ramah Gen Z lah. Contohnya misalnya Gen Z kan sekarang lebih butuh wifi atau istilahnya mabar di situ atau gimana gitu. Maksudnya fasilitas apa yang biasanya difasilitasin masjid kita untuk Gen Z? Kemarin sih kita sempat ada beberapa kegiatan di masjid kayak nobar bola tuh yang lagi Indonesia. 17-an. Indonesia lawan. Sempat Indonesia lawan tahun lalu ya. Iya. Nah itu kita bisa sempat ada bikin nobar di sana. 17-an juga kan beberapa kali kayak game PS tuh dulu kan ada. Tahun ini aja sekarang nih lomba di ke RT masing-masing gitu. Nanti kalau misalnya memang kita bikin satu kompetisi bareng, kita bisa bikin di masjid sih gitu. Terus kalau wifi sih alhamdulillah kita ada support juga sih wifi di masjid. Gitu. Jadi kan kita di OGP ini wifi itu yang dapat support dari vendor wifi ada 2, Masjid. security sama di masjid. Jangan dikasih tahu sih kita di sono mulu. Iya Kan, gue mendingan ke rumah kalau di masjid cuma 1 Mbps. Sebenarnya Pakai barang-barang gitu. Berarti nanti jangan heran ya kalau misalnya anak Gen Z ke masjid bawa skateboard gitu kan. Enggak masalah, Ya yang kan penting dia mau ke masjid. Iya. Awalnya itu dulu. Banyak sih olahraga sih, kayak volley sore itu kan anak-anak remaja udah banyak yang ikut. Yang ikut juga. Gitu. Bahkan hampir lebih banyak remajanya nih Dibanding bapak-bapaknya. Bapak-bapak Dia olahraga apa? Dia olahraga apa lu? Gue bukan remaja. Boro-boro olahraga di rumah selentak udah kayak ikan teri dijemur gede banget gue. Aduh. Jadi udah ada fasilitas berarti Iya. untuk remaja. Kalau Ahad pagi Sabtu pagi tuh bulu tangkis. Remaja juga yang ngerjain. Dibantu soal ini Pak Tono. Oh Ya, Pak RT Tono. Beliau kan PRT memang tuh. bagian itu remaja. Remaja. Nah, buat kamu yang anak Gen Cih, Z, kamu. Langsung berubah gitu. ya kan. Jabat susah. Kamu lagi asa Jadi ya. anak Gen Z yang mungkin misalnya malas ke masjid ya. Iya. Boleh komen-komen ya. Betul. Kenapa bisa malas ke masjid. Iya. Nah, biar kita tahu nih ya kan, kita kan gen-gen alpha Millennium. semua. Gen alpha. Jadi lo komen-komen di sini Benar. biar kita bisa tahu kenapa sih anak Gen Z itu malas ke masjid. Malas ke Iya, masjid. betul. Iya. Oke, station di Posyandu. Nah, Pak Vin, kita kan udah menjelaskan tuh bahwa anak Gen Z tuh katanya kan jarang banget mau ke masjid ya. Jangan bilang enggak, tapi jarang banget ke Iya. masjid. Itu apa namanya? Seperti apa tadi Min? Gue lupa dah. Kendalanya apa gitu ya? Maksudnya kayak gitu sih. Kendalanya apa? Kenapa sih dia nggak mau gitu loh? Alasannya apa gitu kan? ada program apa Ada aja? program Iya. apa aja supaya Iya. menarik para Gen Z nih, biar pada ke masjid nih. Kayak nobar apa kayak ya? Itu makan singkong gitu kan keren gitu. Mantap banget dong. Nah, itu Nobar programnya apa raja. aja? Nobar raja dulu itu mah kita baru datang. Gimana tuh Pak Vin tuh? Iya, memang ada beberapa program sih ya. Memang mungkin perlu dilihat juga latar belakangnya kenapa sih remaja tuh nggak mau ke masjid misalkan itu. Tapi sih alhamdulillah kalau untuk yang apa ya Perumahan kita lah ya. perumahan kita tuh kan anak kecilnya justru banyak juga sih yang datang ke masjid. Kalau yang meramaikan maghrib itu kan Isya itu kan rata-rata anak-anak kecil semua tuh kan yang saat ini yang datang ke masjid. Jadi tapi memang kita belum kurang terarah aja sih karena memang kita perlu bikin remaja masjid yang proper banget lah gitu. Kalau dua apa namanya kegiatan-kegiatan yang udah ada kayak misalkan selama Ramadan nih kita ada itikaf. Oh iya. Itu
bahkan bisa dibilang 70% anak-anak gitu yang ngisi gitu. Iya ramai. Karena bapaknya besoknya kerja kan. Anak-anaknya udah libur tuh biasanya. Iya, bapaknya ramenya di Sabtu Minggu aja. Nah, kalau weekend mungkin bapaknya lumayan rame, apalagi malam ganjil biasanya rebutan itu malam ganjil kalau kita. Terus tapi nggak ada yang mindahin kan itu? Enggak sih. Kalau misalnya tidurnya di sini atau di sana gitu. Lu mau dipindah nama gua sama si Amin. Gotong ya. Ilran. Nah itu paling. Terus kalau itikaf kita biasanya setiap liburan sih. Jadi pas liburan anak-anak sekolah, itu kita bikin acara keluar, outing gitu, remaja masjidnya. Nah itu bapak-bapaknya yang merangkul, ngajak ya, kayak memeluk komitenya lah gitu ya. Panitianya dan konsepnya seperti apa gitu kan, ada tadabbur alam gitu kan bisa di sana. Gitu itu kan. Apa namanya? Tafakur alam. Gitu. Gampang camping. Ya bahasa kitanya camping lah ya. Penting di luar lah ya. Dulu pernah pandemi juga kita waktu tafakur alamnya kan nggak bisa keluar jauh-jauh. Jadi di belakang masjid, di depan masjid. Bikin tenda. Gitu. Ya bener sih sama juga, ular juga masih banyak. Iya. Di rumah gua nggak ada dong. Kirain perginya tuh pakai mobil kemana dulu, ke Cipanas, taruh ujung-ujungnya di belakang lagi masjid. Jalan-jalan doang ya juga. Iya. Pakai tronton juga kemarin itu kan. Terobosannya itu ya. Itu program rutin sih gitu, program rutin yang kita laksanain. Terus biasanya remaja-remaja juga kita minta bantuannya untuk canceling. Canceling keliling setiap sebulan sekali. Cuma nanti kedepannya kita akan evaluasi sedikit lah. Teknis pengambilan itu kayaknya perlu didampingin bapak-bapak juga sih buat sebagai supervisornya lah gitu. Supervisor Seenggaknya Gen Z itu dirangkul ya. Iya, benar emang harus diarahkan, nggak langsung suruh sholat segala macam gitu ya. Gitu. Cuman saya dengar emang sebenarnya kalau nyuruh orang sholat itu dosa. Oh gitu. Iya. Orang lagi sholat disuruh. Ini juga nih bawa apa joknya gini. Tapi sampai bingung nih. Pak Vin, kan tadi udah kita dengar programnya bagus-bagus banget ya untuk remaja masjid kan. Nah, saya pernah dengar di masjid di Jakarta. Nah, itu karena mereka panitia masjidnya itu atau DKM masjidnya itu rata-rata sepuh semua gitu kan. Nah, generasi untuk bapak-bapaknya malah nggak ada tuh di situ karena sibuk semua. Nah, mereka malah memberdayakan untuk remaja masjidnya. Namanya kayak Risma atau Rohis dan segala macam lah gitu kan. Nah, dia sampai-sampai yang ngebacain untuk sholat Jumat itu remajanya. Sampai yang kepanitiaan untuk apa kayak Ramadan itu semuanya remajanya. Remajanya itu dia aktif semua Pak, karena memang masjidnya itu rata-rata DKM-nya orang tua semua. Nah, terus bapak-bapaknya nggak ada tuh di situ tuh karena emang sibuk kerja semua. Jadi yang aktif itu remajanya semua tuh. Kayak semua panitian pokoknya remaja semua. Kayak sampai-sampai istilahnya ya mungkin level remaja beda tuh. Ada yang tingkat kuliah, SMA sama SMP. Gitu. Yang SD mungkin kita nganggapnya anak kecil lah gitu. Nah, dari yang kuliah sama SMA ini dia bentuk kepanitiaan sendiri untuk kayak misalnya untuk sholat Jumat. Dia yang bacain infak sholat Jumat sekalian program-program Ramadan semua. Makanya saya lihat ini kok sampai imamnya itu anak bocah semua. Nah, ternyata tuh di balik itu decision makernya lah gitu. Nah, itu DKM masjidnya yang memang udah tua dan cuma 3 orang Pak. Gitu. Jadi ya mungkin mereka bisa mapping tuh ya, dan mungkin remajanya juga udah banyak yang kuliah juga gitu kan. Nah, mungkin kalau di sini lebih kemana tuh Pak? Kalau di sini sebenarnya kalau untuk sholat Jumat sementara ini masih belum bisa karena rata-rata kan remajanya sekolah ya, kalau nggak kuliah di waktu sholat Jumat itu. Jadi memang kita kekurangan tuh SDM pada saat itu. Terus kalau untuk saat ini pembinaannya lebih ke arah kalau di Ramadan nih, Ramadan kan butuh MC tuh, sholat taraweh. Nah itu udah pasti deh. Remaja tuh yang masih sholat yang tarawih. Cuman untuk mendukung program itu, insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan adakan pelatihan untuk remaja, khususnya untuk azan sama iqomat nih, anak-anak bocah-bocah kecil nih. Kadang-kadang kan suka kedengeran tuh yang azan bocah gitu kan, karena udah waktunya masuk azan atau qomat gitu kan. Tapi bawa belum kelihatan gitu kan. Akhirnya udah diambil alih tuh mic-nya buat bocah-bocah. Remaja-remaja. Kadang-kadang ada yang di sela-sela azan, di sela-sela qomat tuh ada kayak ketawa. Iya, macam-macam lah bumbunya kan gitu ya anak-anak ya. Nah, itu kita mau adakan pelatihan. Dan memang sebenarnya udah diatur, cuma kadang-kadang
untuk nyari orang yang komitmen, apalagi kita pada sibuk semua nih, komitmen untuk azan, jadi imam segala macam itu masih belum bisa di kita. Insya Allah mudah-mudahan doain aja biar bisa selesaikan permasalahan-permasalahan itu. Amin. Nah kemudian kita adakan pelatihan untuk azan, iqomah dan MC buat anak-anak remaja gitu. Jadi nanti kedepannya pelan-pelan mereka yang udah mulai handle nih, karena kan kita juga udah pada tua nantinya kan, mudah-mudahan kita tua udah pada ada pengganti generasi penerusnya. Keren program DKM. Tolong didukung. pasti didukung. Insyaallah. Iya. Paling kalau misalnya saran kita nih lebih ke data sih Pak. Iya, boleh. Mungkin kalau misalnya di Orchid Green Park ini kan pendataan warganya itu belum detail tuh. Betul. Contoh mungkin bukan dari DKM-nya malah dari unsur RT atau lingkungannya. Iya, lingkungannya. Jadi mereka itu lebih detail. Contoh misalnya satu rumah itu ternyata misalnya ada 5 orang, anaknya berapa aja umurnya, sekolahnya di mana segala macam. Nah, dari database itu mungkin bisa di-upgrade ke kegiatan yang buat masjid gitu. Buat anak remajanya. Kita punya ini segala macam. Boleh nggak kita undang? Jadi undangannya langsung nuju ke tuh orang gitu. Ternyata Ade diundang nih segala macam. Karena saya mungkin karena memang perumahan ada yang malu-malu, ada yang dia nggak tahu kegiatan, malas ke masjid. Jadi bapak sama orang tua yang nggak malas ke masjid, anak-anaknya pun juga malu. Tapi kalau misalnya anak-anaknya diundang, mungkin nanti bapak dan ibunya bisa jadi ikut. Gitu. Itu sih mungkin saran doang gitu. Insya Allah nanti coba kita aktualisasikan. Data habis lu kayak sensus penduduk. Penting data ini. Benar-benar banget. Teman-teman mungkin kalau misalnya punya program-program untuk Gen Z nih, benar. masjid gitu kan, kayak di luar tadi kayak misalnya ada lapangan atau misalnya ada LDK, atau misalnya ada tafakur alam, atau misalnya jadi kepanitiaan ke masjid semuanya. Nah, ada program apa yang Gen Z mau di masjid, silahkan komen-komen sini. Betul banget. Perbaikan masjid kita di Indonesia. Keren. Luar biasa dari OGP untuk Indonesia ya. Nah, si goreng. Biar keren di DKM kita nih, Bro. DKM terbaru terpilih lagi. Terpilih. Lagi ngingetin ya. Iya. Enggak, bener. Ini mau nanya nih, gimana pesan ininya nih buat para pengurus masjid di tempat lain nih supaya anak para ganjet nih, para ganjet lah pokoknya supaya datang ke masjid gitu loh. Kayak gitu. Gimana tuh Pak Vinto? Ya jadi sebenarnya sih untuk anak-anak ya, untuk remaja, Gen Z atau segala macamnya itu bahasanya kita gimana kita merangkulnya sih dengan anak-anak itu gitu. Jadi jangan, memang namanya anak-anak kan pasti gejolak remaja gimana ya. Ada kan kadang-kadang pengen gejolak kaula muda. Musisi tahu. Jadi emang kadang-kadang agak miring sedikit langsung disalahin gitu. Ketika gitu kan. Nah, ya Masya Allah nih ya. Malam ini kita dapat insight yang banyak banget dari banget. Ternyata kuncinya biar anak muda mau ke masjid itu adalah kasih ruang buat mereka, dan juga kasih peran buat mereka, kasih suasana yang nyaman banget harusnya. Semoga obrolan ini menjadi inspirasi buat masjid lainnya. Amin. Gitu kan, dan semoga anak-anak betah di masjid, bukan cuma betah di warnet atau warkop. Warnet udah ada sekarang ya? Iya, udah ada. Wartel dulu. Ya, terima kasih banget. Terima kasih ya. Terima kasih salah kata. Udah berbagi insight untuk betul banget teman semuanya. Ya, salam di Posyandu. Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, podcast yang gak penting tapi ngangenin. Segera hadir. Siapin kopi, Duduk manis, dengerin.